mengingatkan kepada daerah untuk menjaga kekayaan alam, menjaga potensi daerah, dikelola sebaik-baiknya. Kami panitia menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman media atas kerjasamanya dalam pemberitaan, karena memang kami menginginkan apa yang ada di sini disampaikan kepada publik seterbuka mungkin. Kegiatan yang ada di sini dengan semua kritiknya, semua masukannya, kami menganggap itu positif agar semua transparan bisa mengikuti apa yang ada di sini. Kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, Bapak Presiden tadi menyampaikan arahan selama kurang lebih 2 jam. Ini salah satu pidato beliau terlama. Beliau menekankan betul tadi kepada seluruh kepala daerah untuk berpegangan kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingatkan kepada daerah untuk menjaga kekayaan alam, menjaga potensi daerah, dikelola sebaik-baiknya, jangan sampai rugi, jangan sampai hilang, jangan sampai juga didominasi oleh kepentingan-kepentingan asing, kira-kira begitu. Yang ketiga, Presiden juga menyampaikan bahwa ada rencana hilirisasi yang sangat matang, ada pohon hilirisasi dalam beberapa hal, nikel dan lain-lain begitu ya. Ini akan ada investasi Indonesia, jadi tidak bergantung kepada yang lain. Ini untuk menyemangati semua kepala daerah. Dan Presiden mengapresiasi penyelenggaraan retreat ini, bahkan beliau meminta Kemendagri untuk kembali menyelenggarakan retreat ini pada tahun 2026, kira-kira begitu. Ya, supaya mengevaluasi target-target yang beliau berikan. Ya, kata beliau supaya kita semua jangan omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa Presiden tidak omon-omon, kepada tidak omon-omon, maka 2026 kita targetkan ada retreat lagi, mengevaluasi lagi semua angka-angka dan capaian-capaian tadi. Karena beliau mentargetkan swasembada pangan, hilirisasi, dan banyak sekali program-program gitu. Kira-kira begitu. Jadi beliau ya, dan memang 2 jam itu beliau menghabiskan 2 cangkir kopi. Ya, karena beliau paham segera Jumatan, ya beliau menghentikan begitu ya. Tapi kalau dialokasikan waktu lagi, kalau waktunya lebih fleksibel, pasti bisa 3 cangkir kopi, bisa lebih panjang. Untuk peserta total yang hadir sampai akhir ini? Kepala daerah nggak berkurang gitu ya, tapi wakil kepala daerah kalau tidak salah ada 477, ya, ada 20-an yang tidak hadir karena alasan sakit dan lain-lain gitu. Kepala daerah berapa Pak akhirnya? Masih sama, 493. Jadi yang tim Bali itu memang nanti ikut gelombang berikutnya. Gelombang, Pak, perbedaan antara retreat 2026 dengan gelombang berikutnya apa Pak? Nanti Pak? Ya, targetnya nanti mengevaluasi apa yang sudah ditargetkan tercapai atau tidak. Alasannya apa? Jadi semua harus berdasarkan angka-angka. Antara 2026 akhir atau 2027, kira-kira begitu. Berarti pesertanya masih sama seperti hari ini? Masih sama, Semua bisa seluruh masih kepala sama. daerah kalau yang 2026 itu? Ya, nanti mungkin kepada daerahnya saja. 8 hari ini ada evaluasi nggak? Ya? Apa yang kurang dan lebih dari Evaluasinya adalah memang waktunya padat sekali. Ya, seharusnya semua menteri berbicara begitu. Tetapi yang positif adalah kita melihat kepada itu semakin akrab. Presiden tadi juga senang. Beliau melihat, merasakan, mendapatkan laporan peserta ini makin akrab satu sama lain. Nah, itu diperlukan untuk sinergi ke depannya. Pak. Ya? Bukan susulan, gelombang kedua, dan kemungkinan besar tidak di sini. Kemungkinan besar di Jakarta dengan format yang jauh lebih simpel. Tapi tahun ini Pak, gelombang kedua? Oh iya, pasti tahun ini. Ya, gelombang berikutnya ya setelah Lebaran lah, kira-kira gitu. Untuk retret evaluasi Pak dari Presiden ada kasih info nggak konsekuensinya apa kalau nggak mencapai target hasil Apa itu? retret hari ini? Belum ya. Pak, yang 2026 berarti tetap di sini atau Ya, yang 2026 ya kalau skalanya seperti ini ya kemungkinan di sini karena teman-teman udah nyaman ya dengan biaya yang minim, dengan fasilitas seperti ini ya teman-teman sudah nyaman, cocok lah. Berarti untuk pembekalan selain dari sini ke Lemhanas atau Kemdagri tidak akan ada lagi? Nggak ada lagi ya, kecuali teknis dari kementerian. Tapi yang resmi di awal dari Lemhanas Kemendagri ini sudah nggak ada lagi. Hemat ya. Dan cukup ya. terakhir ini sehat dan sakitnya tuh sudah ada evaluasi? Oh sudah, Gubernur Aceh yang sempat beristirahat di rumah sakit sudah aktif lagi. Ya semua, ada beberapa istirahat di tenda tapi tidak ada yang berat lah. Cukup ya, teman-teman ya. Tadi ada beberapa kepala daerah ingin melaksanakan retret di daerah masing-masing, tanggapannya gimana? Ya boleh saja tapi dipastikan tidak seremoni. Itu arahan Presiden. Retret boleh untuk kepala dinas tapi tidak seremoni
fokus kepada kolaborasi, sinergi, dan pemahaman visi misi, cita dan gagasan kepala daerah. Jadi menghindari seremoni. Sempat ada informasi bahwa efisiensi akan mencapai 800 triliun nanti Pak. Jadi begini, Presiden mengingatkan lagi, efisiensi ini tidak untuk menghilangkan yang dibutuhkan, tidak untuk menggeser kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang penting, tidak. Ya, efisiensi ini untuk hal-hal yang betul-betul pemborosan. Nah, itu Kementerian Dalam Negeri sudah menjabarkan itu secara teknis, yang dianggap pemborosan apa saja. Dan kita akan memonitor itu. Kita akan memonitor itu melalui SIPD dan melalui pemerintah provinsi semua. Pokoknya kita lebih ketat lagi nih untuk mengevaluasi APBD teman-teman. Dan kemarin Pak Menteri juga sampaikan, kepala daerah itu walaupun dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi sangat bisa diberhentikan berdasarkan undang-undang. Jadi bukan berarti dipilih langsung tidak bisa berhenti. Bisa berhenti karena tidak melaksanakan program prioritas nasional. Bisa diberhentikan karena tidak izin ketika keluar negeri. Bisa diberhentikan ketika melakukan perbuatan tercela. Jadi ada celah. Nah, kemarin Pak Mendagri mengingatkan jangan sampai pasal ini digunakan. Jangan sampai ketentuan ini digunakan. Teman-teman kepala daerah harus menjaga betul amanah sehingga husnul khotimah sampai di ujung. Dijaga sama-sama. Ya, karena ada ruang, ada celah berdasarkan hukum untuk diberhentikan. Pasal ini juga berlaku bagi mereka yang ikut kritik, Pak. Ya, Pasal ya ini semuanya sama. Ya. Nah, tentu banyak pesan yang beliau sampaikan kepada para kepala daerah di acara penutupan orientasi kepemimpinan di Magelang ini, dan tentunya beliau mengharapkan setelah selesai retreat ini terbangun sebuah semangat yang positif dan semangat besar untuk segera bekerja untuk rakyat, membangun daerah masing-masing. Tentunya kita berharap ekonominya tumbuh, kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Dan memang retreat ini diharapkan bisa membangun bukan hanya soliditas ya, tapi juga semangat untuk saling support satu sama lain, karena setiap daerah juga saling membutuhkan daerah lainnya. Oleh karena itu kita diminta untuk bekerja sama pusat dan daerah dan juga antar daerah. Makasih. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.